Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Grand Max Blind Fan 1,3 AC manual tahun 2021. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan itulah tampilan fisik dari luar. Kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi ada dua hal, jadi permukaan bodi serta di nut ya. Nut ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Bagian-bagian yang lain yang perlu kita periksa di bagian kaca, lampu-lampu, terus velg, ban. Ini velgnya masih kaleng karena dia mobil barang. Bannya, ban depan ini sekitar 60% masih ada. Terus spion, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil kita cek. Untuk ban belakangnya ini mungkin sekitar 40, antara 40-50%. Oke, jadi kita kelilingin, kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil, lampu-lampu semua, bumper, komponen-komponen yang lain yang ada di luar mobil. Sama ini bannya juga sekitar 40% untuk ban belakang, serta ban depannya ini masih ada, oh ini agak tebal nih, mungkin masih ada 70%. Oke, kita kelilingin, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan dari mobil oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian luar sudah oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya sendiri ini dia belum central lock dan dia juga belum ada alarmnya. Jadi kalau central lock sama alarm dia opsional seperti itu. Oke, untuk buka pintunya dari bagian sini ya. Sini untuk buka pintu, jadi tinggal kita colokin, kita masuk ke dalam. Pengisian bensin dia ada di sini. Jadi mudah, jadi tinggal buka di sini colokannya, kita buka, kita isi bensin seperti ini. Oke, pada saat kita buka pintu, coba kita periksa, kita pastikan bahwa di dalam kendaraan tidak berbau apek atau tidak sedap, terutama di bagian bangku-bangku atau kursi ya, jok ya. Seperti itu. Karena apa? Karena apabila dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, setelah kita cek bagian bawah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan interior secara keseluruhan. Terus habis itu kondisi kondisi dashboardnya. Terus habis itu dia plafonnya, plafon cuma di bagian depan karena ini bagian sini nggak ada plafon ya, karena buat barang seperti itu. Setelah kita cek dan kita pastikan interior sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, sebelum kita nyalakan mobil sebaiknya kita buka dulu ini mesin, kan posisinya di bawah kursi, nanti kita akan lihat juga. Jadi kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu di packing atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga di kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada kropos. Terus habis itu kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet atau sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga level oli mesin serta kondisi oli mesin,
radiator coolant level dan kondisinya. Jadi radiator coolant kita bisa cek di bagian depannya sini, karena radiator ada sama cadangan radiatornya di bagian depan, kita bisa lihat nanti. Oke, setelah itu semua sudah aman, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan di bagian sini, colokan kunci. Oke, ini karena manual, kita pastikan transmisinya posisinya netral. Sekarang kita coba start mobil. Oke. Oke, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus dari posisi duduk kita, apalagi mesin di bawah jok, apabila dia getarannya berlebihan, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Daihatsu Grand Max blind fan ini kilometernya di 90.000. Jadi ini ada gantungan servis terakhir, jadi harus sudah ganti oli ya, jadi tinggal tergantung negosiasi nanti mau kita gantiin atau mau dari konsumen. Terus habis itu di sini ada buku manual sama buku servis. Oke. Dalam mencari mobil bekas yang perlu kita perhatikan itu adalah antara kilometer mobil, kondisi fisik secara keseluruhan, serta rekod servis terakhir atau rekor-rekor sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Mesinnya ada di sini. Tapi depan juga nanti kita periksa. Oke, kita buka dulu ini untuk buka kap bagian depan. Oke, di bagian sini ada buat tempat screen. Terus di sini ada cup holder, sama di sini kisi-kisi AC, sama ada tempat penyimpanan kecil buat koin juga bisa nih di sini. Di sini juga ada pegangan tangan memudahkan kita untuk naik ke dalam, masuk ke dalam. Oke, ini cup holder nih enak nih. Jadi kalau nyimpan minuman dingin, kesegarannya bisa lebih awet. Oke. Sekarang kita coba periksa ke bagian ini ya. Mesin. Nah, ini dia ada buat buka kuncinya ada dua, cuman saya buka nih biar memudahkan. Ini oke. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama di suara mesin, pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritme mesinnya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen mesin yang ada metalnya ya, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Nanti kita lihat di bagian mesin yang sebelah sananya juga bisa. Oke, terus kita periksa lagi di sini door trim kondisi juga masih oke. Dia belum power window jadi masih pakai engkol. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, di pinggir-pinggir pintu sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah, ini juga enteng ya untuk bukanya nih, satu tangan. Oke. Jika sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa di dalam kap depan. Jadi ini bukan kap mesin, jadi kap depan saja ya. Oke, di bagian kap depan sini ada sealer juga, pinggir-pinggirnya kita cek, kita pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap depan kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus di sini juga besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian-bagian sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Oke, terus di sini juga fan listrik kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal ya. Oke, sudah kita periksa. Oke, bagi yang mencari mobil barang ya, mobil barang
untuk kebutuhan pengiriman, terutama di dalam kota, luar kota pun juga bisa. Terus mesinnya juga awet, perawatannya juga mudah, BBM-nya relatif irit. Terus termasuk blind fan yang favorit merek Daihatsu Grand Max ini. Terus fleksibel, jadi kalau misalnya kita ngirim barang pun juga yang pengirimannya ke basement, jadi ukuran mobil kan sama dengan ukuran Grand Max yang biasa, yang van biasa, jadi memudahkan, jadi tidak ada batasan ketinggiannya. Kalau kita bisa masuk ke basement juga bisa bebas. Terus habis itu juga kalau mengirim barang-barang yang sensitif terhadap air ya, jadi karena ini dia bukan karoseri, jadi dari pabrik, jadi kekedapannya bisa dikatakan oke. Mungkin mobil Daihatsu Grand Max blind van ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang. Jadi untuk akses barang bisa dari bagian samping. Jadi ini dia sliding door ya. Sliding door cukup enteng. Jadi bukanya seperti ini. Ya. Ini kondisi bagian dalam, jadi space-nya juga lumayan besar ya. Jadi Grand Max ini menjadi salah satu pilihan karena space bagasi, space penyimpanan barangnya di bagian belakang lumayan oke. Seperti itu. Nah, kondisi masih oke. Nih, oke. Terus di pintu juga kita perlu periksa sealer ya. Pastikan bahwa sealer pintu di masing-masing pintu, walaupun pintu slidingnya juga ada sealer, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke untuk memastikan pintu aman ya. Oke, untuk nutup pintunya juga mudah, tinggal didorong ke sini saja. Oke, terus kita ke bagian belakang. Pintu belakang pun juga besar. Di sini ada lambang Daihatsu, di sini buat kuncinya ya, buka kuncinya. Terus dia bukanya modelnya ke atas ya, jadi ke atas bukan ke samping. Sekarang kita coba buka saja pintu bagian belakangnya. Oke, kita periksa juga sealer, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam pintu belakang pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Oke, ini tampilan bagian belakang. Terus sudah, jadi cukup ini ya bisa dikatakan antara lebar dan tingginya hampir keseluruhan ya. Jadi bisa kita masukin barang-barang yang tinggi dengan mudah dan lebar pun juga dengan mudah. Oke, sekarang kita tutup pintu. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di sini relnya ya. Terus di sini untuk buka pintu juga seperti ini, mudah. Terus sealer di pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, sealer di pintu. Terus ini bagian dalamnya mungkin agak gelap nih. Oke, bagian dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Oke, door trim kondisi juga masih oke. Ini juga engkol. Terus habis itu di sini tampilan bagian depan. Sekarang kita mau masuk ke dalam, kita lihat apa saja di dashboardnya ya. Oke, untuk setirnya sendiri ini dia bahannya bahan plastik ya, bahan plastik. Di sini ada buat wiper ya, buat lampu sen, buat lampu dim, sama buat lampu besar kecil. Di bagian sini ada buat wiper depan serta air wiper depan. Terus kita ke bagian setir belum bisa tilt teleskopik ya, jadi paten. Terus di sini ada audio, jadi sudah dilengkapi dengan bisa SD card, bisa USB, radio FM, AM, colokan aux juga ada. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC juga masih dingin. Di sini ada tombol buat tombol hazard, lampu hazard. Sini kosong, di sini ada putaran AC. Jadi hanya untuk suhu, di sini hanya untuk kecepatan. Sama tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Oke, di sini ada asbak, sama di sini ada power outlet 12 volt.
Terus di bagian tengah sini ada ini apa namanya tuh, rem tangan, handle rem tangan. Oke, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka di atas. Di sini ada laci penyimpanan tertutup, kisi-kisi AC. Terus di sini tidak ada penyimpanan, cuman ada handle aja sini. Sama ini kisi-kisi speaker. Terus di bagian atas ini ada handle tangan. Di sini ada sun visor, tidak ada cermin, tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil serta kartu. Ada lampu baca, spion tengah belum bisa diatur kesilauannya. Terus di bagian sini ada sun visor supir, juga belum ada cermin. Oke, oh ya, sama satu lagi, kita periksa juga ke bagian mesin di bagian samping sini ya. Jadi bisa dibuka kiri dan kanan dan kiri. Sekarang kita cek. Jadi ini ada kuncinya juga, di sini ada 2. Oke, nih ke bagian mesinnya. Oke. Tutupnya juga mudah, cuman kalau nguncinya ini harus 2 tangan ya. Jadi karena saya pegang handphone buat syuting, jadi agak sulit, jadi makanya saya buka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami di Zal Motor, yaitu Nissan sih, Daihatsu Grand Max Blind Fan 1,3 AC manual tahun 2021. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil saya cantumkan di keterangan video ini. Sama di video ini juga ada nomor telepon di situ. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita test drive dulu mobilnya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya. Kalau mobil barang sih ya mungkin nomor 2 ya rasa berkendaranya. Yang penting performa mesinnya ya. Performa mesin masih oke, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus ini mobil belum power steering, jadi tidak usah dicek power steeringnya. Terus kopling sama transmisinya pastikan bahwa kondisinya masih oke. Di Zal Motor kita terletak di Harapan Indah Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POS atau POS. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel serta klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.